Shalom dan selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sukacita. Pertemuan kita kali ini, ibu ambil dalam pelajaran menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Apa anak ibu? Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Yang menjadi landasan Alkitab kita pada hari ini, terambil dalam Kejadian 3 ayat 1-13, Hakim-Hakim 3 ayat 1-16, Nehemia 2 ayat 1 dan sampai 17. Pembahasan yang akan ibu bahas pertama sekali yaitu adalah pengertian tanggung jawab. Ayo anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu itu apa tanggung jawab? Tidak ada yang tahu? Baik, ibu akan menjelaskan. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang dimaksud, sehingga dengan bertanggung jawab adalah kewajiban yang akan kita tanggung, memikul jawab dan menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung jawabannya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau keinsafan atau pengertian atas segala sesuatu atau perbuatan yang dilakukannya. Akibatnya, dan atas kepentingan pihak lain, timbulnya tanggung jawab itu karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Nah, kali ini ibu akan mengajak anak-anak ibu sekalian, khususnya remaja Kristen, untuk bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Khususnya nih kalian yang remaja-remaja akan mengalami masa perubahan dari remaja menuju ke dewasa. Oleh karena itu, mulai sekarang ibu akan melatih semua anak-anak ibu untuk bertanggung jawab. Remaja Kristen mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menjadi pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Hari ini, kita atau remaja Kristen atau anak-anak ibu sekalian harus mempersiapkan diri. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Matius 25 ayat 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik segala perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, anak-anak ibu sekalian, maksud ayat ini adalah, ayat ini mengajak anak-anak ibu sekalian harus setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Mengapa kita seperti itu, ibu? Karena kita harus bertanggung jawab dalam perkara kecil, sehingga kita bisa bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Maka kali ini kita diajak untuk tetap setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Jangan remehkan tanggung jawab yang kecil, karena kesetiaan dalam perkara kecil akan menuntun kepada perkara besar. Beberapa contoh tanggung jawab terhadap remaja Kristen. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Ibu, apa sih tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen kepada Tuhan? Tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen kepada Tuhan adalah kita harus rajin beribadah. Mengapa ibu kita harus rajin beribadah? Karena melalui ibadah inilah kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ya benar, bisa kita beribadah di kamar untuk berdoa memuji nama Tuhan, tidak harus langsung ke gereja. Tetapi apa hukum Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada manusia? Ya, ingat, anak-anak ibu adalah hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya Tuhan telah bekerja, dan ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Dan oleh karena itu di hari ketujuh ini adalah kita harus selalu mengkuduskan hari Sabat. Untuk apa ibu? Untuk supaya kita dapat mengucap syukur untuk atas 1 minggu yang telah Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kepada sesama. Ibu mengambil contoh yaitu saling menghargai. Dalam hal yang kecil kita memang kalau kita menghargai sesama kita, maka kita bisa menghargai dalam hal yang besar. Kenapa bu kita harus saling menghargai? Ya benar, kita merupakan manusia sosial. Artinya adalah manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, supaya kehidupan kita nyaman dan tentram, mari kita saling menghargai sesama kita. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kepada lingkungan. Contohnya apa ibu? Tanggung jawab kepada lingkungan adalah kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang telah dibuat Tuhan kepada kita. Untuk apa ibu? Supaya dalam kehidupan kita dapat merasakan lingkungan yang sejuk dan bersih. Keuntungannya untuk apa? Untuk terhindar dari segala penyakit, kita dapat hidup sehat dan kita dapat bersenang-senang menikmati udara yang segar. Nah, anak-anak ibu sekalian, ternyata tanggung jawab ini bukan hanya ada dalam kehidupan kita saja. Tanggung jawab juga ada terdapat dalam Alkitab. Dalam 2 versi, yaitu tidak bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab ini terdapat dalam nas Alkitab Kejadian 3 ayat 1-13, di mana kisah Adam dan Hawa mereka tidak bertanggung jawab dengan
komitmen mereka kepada Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 16 itu adalah kisah Simpson, seorang Simpson yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawabnya apa Ibu? Terdapat dalam Alkitab Nehemia 2 ayat 1-7, yaitu adalah kisah Nehemia. Kita dapat ketahui bahwa Nehemia ini merupakan orang yang bertanggung jawab. Dan terdapat dalam Lukas 10 ayat 30-37, yaitu kisah orang Samaria yang selalu setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita dapat mengkategorikan orang Samaria ini adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi, anak-anak ibu atau remaja Kristen perlu menyadari bahwa bertanggung jawab merupakan ciri kedewasaan penuh yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Mengapa Ibu? Karena tanggung jawab merupakan indikator kedewasaan. Tanggung jawab menjadikan kita menjadi orang pilihan. Tanggung jawab berhubungan dengan kepercayaan. Tanggung jawab mempengaruhi masa depan kita. Dan tanggung jawab harus menjadi identitas kita. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah baik anak-anak ibu yang ada di sini ataupun remaja Kristen harus bertanggung jawab dari hal yang kecil ataupun hal yang besar. Kali ini Ibu akan mengajak semua anak-anak atau remaja Kristen untuk harus bertanggung jawab. Untuk apa Ibu? Karena tanggung jawab merupakan masa depan kita yang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita saling bertanggung jawab antara kita satu dengan yang lainnya. Demikianlah pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Salam sehat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom!